Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa sehat ya. Teman-teman, ini di sini sekitar jam 10 malam. Saya baru pulang dan sebenarnya capek, tapi saya ada hal yang saya kira teman-teman juga lebih capek, yang barangkali saat ini teman-teman sedang mengeluhkan perasaan capek itu. Bukan hanya capek fisik, tapi bisa jadi capek psikis maupun capek hati. Entah dengan masalah apapun yang teman-teman alami. Saya dalam 2-3 bulan terakhir ini banyak sekali yang curhat ke saya, yang punya masalah tentang ekonominya, yang terlilit hutang, yang butuh biaya untuk berobat, yang diuji dengan berbagai macam ujiannya masing-masing. Bahkan sebenarnya saya salut dengan perjuangan teman-teman semua yang cerita ke saya, baik yang saya ketahui maupun yang hanya saya mendengarkan dari ceritanya beliau-beliau. Sebenarnya mereka-mereka yang kesulitan itu, bahkan mungkin teman-teman yang saat ini menonton video saya, sebenarnya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sudah banyak sekali ikhtiar mencari jalan keluar, satu pintu tertutup buka lagi yang lain, mencoba berganti-ganti jenis pekerjaan mungkin, atau berganti bisnis mungkin, dengan berbagai ikhtiar yang teman-teman lakukan. Nah, dari banyaknya ikhtiar itu saya juga pernah mengalami, teman-teman. Mungkin yang teman-teman pernah terlilit hutang, yang saat ini terlilit hutang, saya pun dulu pernah mengalami itu. Yang teman-teman pernah mengalami kesulitan, banyak sebenarnya teman-teman. Bukan hanya teman-teman saja, tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa apapun masalahnya, sebenarnya masalah itu didesain untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah, untuk meningkatkan skill kita, kemampuan kita, ya. Jadi jangan menganggap bahwa masalah yang kita alami itu, kesulitan yang kita alami itu sebagai satu beban atau sebagai satu bentuk, ada bahkan yang bilang saya dosa apa gitu. Banyak sekali. Bahkan dulu pun saya pernah di posisi itu. Tapi menurut saya, teman-teman harusnya menyadari bahwa ini adalah satu jalan untuk teman-teman naik kelas, ya. Saya jadi teringat sekitar 10 tahun yang lalu, ketika saya semester 3 di salah satu kampus negeri dulu di Semarang, ketika saya kuliah, dan pertama kali mungkin saya diuji dengan ujian yang menurut saya berat saat itu. Saya curhat ke salah satu dosen saya, kenapa kok saya diuji seberat ini gitu, di saat usia saya semuda itu. Dan beliau, dari sekian banyak keluhan yang saya sampaikan, beliau hanya satu jawab aja, serahkan semuanya ke Allah. Dengan usia saya dulu yang masih belasan, dijawab seperti itu, saya merasa ini dosen saya kayak nggak punya empati ke saya gitu. Kenapa hanya sekian banyak saya bercerita, kenapa hanya menjawab sependek itu. Tapi begitu 9 tahun berlalu, saya tahun lalu ketemu dengan dosen saya dan saya silaturahmi lagi ke kampus, saya mengucapkan terima kasih, teman-teman. Jadi ternyata memang semua masalah yang kita alami itu memang Allah desain sebenarnya kita untuk naik kelas, ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Karena kita sering kali egois, teman-teman. Kita tuh sering kali egois, merasa bisa. Jadi saya dulu pernah punya banyak bisnis dan saya gagal berkali-kali, bukan hanya satu bisnis, puluhan, teman-teman, puluhan. Mungkin bisa cross check juga atau tanyakan ke teman dekat saya atau ke keluarga saya. Saya itu berkali-kali mencoba bisnis, tapi berkali-kali juga gagal atau belum berhasil. Karena dulu saya merasa bisa dengan sendiri. Saya merasa punya skill, merasa punya kemampuan manajerial, merasa punya kemampuan marketing yang bagus gitu. Tapi ternyata bukan itu, teman-teman.
Sepandai apapun kita itu butuh Allah. Bahkan kepandaian itu, ilmu yang kita miliki itu sebenarnya adalah bagian dari rahmat Allah yang kita terima. Nah, bagaimana mungkin kita mau meraih kesuksesan tanpa melibatkan Allah? Ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman saat ini sedang diuji, sedang mengalami kesulitan, coba endapkan, ya, endapkan teman-teman melihat ke diri sendiri. Jangan langsung menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Nah, itu tingkat kedewasaan kita di situ nanti teman-teman. Kalau kita ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, saya ditipu teman, keluarga saya seperti ini, itu teman-teman belum bisa naik kelas kalau seperti itu. Belum bisa. Nah, teman-teman nanti akan mulai terlihat lebih dewasa dan terlihat bisa segera naik kelas ketika teman-teman, oh ya, saya perlu ada evaluasi nih, saya perlu belajar, saya perlu mengkoreksi diri. Nah, ketika teman-teman sudah bisa itu melihat ke dalam diri, itu nanti teman-teman sudah mulai dekat dengan kesuksesan ataupun dengan tujuan yang teman-teman sedang ikhtiarkan itu. Saya tahun 2018, 2019, 2022 atau 2023, saya pernah mengikuti kajian di tempat kelahiran saya di Kebumen. Saya Allah pertemukan saya dengan sosok pengusaha yang menurut saya luar biasa sekali. Dulu beliau cerita ke saya, itu dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan untuk makan saja itu beliau sangat kesulitan. Beliau hanya lulusan SD dan ceritanya itu kalau dibandingkan dengan saya belum ada apa-apanya teman-teman. Kesulitan yang teman-teman hadapi itu belum ada apa-apanya. Itu Masya Allah. Saya itu pas ketika mendengarkan ceritanya beliau waktu itu, saya benar-benar sampai terenyuh. Saya nggak bisa berkata-kata. Saya merasa beruntung karena ujian saya tidak seberat beliau. Tapi sekarang orang melihat itu 180 derajat berbeda. Orang yang dulunya ketika masih kecil itu terlihat sangat diremehkan, bahkan oleh keluarganya sendiri, sekarang Masya Allah, tabarakallah, dia bisa menghajikan, mengumrohkan saudaranya, bahkan setiap keponakannya itu diberikan rumah satu-satu sama orang tersebut. Nah, kenapa kok beliau sekarang seperti itu? Karena beliau bercerita ke saya, beliau ketika masih muda dulu sampai hingga usianya pertengahan ini ya, beliau mencari-cari bagaimana supaya ilmu untuk kaya gitu, supaya beliau sukses. Bahkan beliau pernah bercerita, salah satunya dulu pernah dari gunung ke gunung untuk sekedar membuktikan apakah benar ngaji gitu di sebuah tempat itu bisa menjamin bapak itu bisa kaya. Tapi juru kuncinya pun setiap kali ditanya, berani nggak memberikan jaminan? Tidak ada satupun yang berani memberikan jaminan. Bahkan yang menurut saya menggelitik, ketika ditanya, bapak berani nggak menjamin saya kaya ketika saya melakukan ritual ini gitu. Dan juru kuncinya itu mengatakan, kalau memang menjamin kaya, saya sudah nggak jadi juru kunci di sini. Saya sudah kaya, saya sudah di rumah. Ngapain malam-malam saya digigiti nyamuk, kata beliau itu. Saya tertawa di situ, tapi juga masih dalam kondisi terenyuh dengan ceritanya beliau. Hingga akhirnya beliau memberikan satu kunci. Kalau kita ingin hidupnya mudah, ingin sukses, muliakan orang tua. Ini yang saya jadikan pedoman betul, teman-teman. Karena memang seringkali ketika kita diuji finansial, ya, yang paling saya soroti pertama nih ujian finansial ya, itu bukannya semakin akur dengan keluarga, dengan istri misalnya, atau dengan orang tua, justru semakin banyak cekcok, meributkan uang. Padahal uangnya aja nggak ada, teman-teman. Nah, ini yang harus jadi catatan. Nah, waktu itu beliau berpesan, ketika memang kita sedang diuji bab finansial, coba, meskipun kamu punya satu piring nasi, dan seandainya pun kamu harus tidak makan untuk memberi makan orang tua, tidak apa-apa, lakukan itu. Nah, hingga akhirnya singkat cerita saya praktekkan itu.
Dan sebelum saya menjadi yang sekarang, saya waktu itu meminta maaf ke orang tua, meminta maaf ke saudara, termasuk ke orang-orang yang dulu saya pernah punya tanggungan, punya hutang itu, saya pengen melunasi, tapi saya ingin memperbarui akad terlebih dulu. Mohon keriduannya gitu teman-teman. Nah, singkat cerita setelah saya melakukan itu dan Allah bantu. Allah bantu perlahan-lahan dan alhamdulillah ya teman-teman. Allah bantu lunaskan satu persatu, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lebih luas lagi dan banyak, bukan hanya dari satu pintu saja ya. Nah, ternyata teman-teman, sepandai apapun kita, merasa sekuat apapun kita, setangguh apapun kita, kita itu tidak bisa sukses tanpa pertolongan Allah. Kita itu tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Ya. Bahkan untuk sekedar membuka mata saja, itu kita gak bisa teman-teman. Kalau Allah gak bantu bukakan mata kita. Makanya saran saya ya teman-teman, jika memang teman-teman saat ini sedang merasa kesulitan, sedang banyak ujian, coba introspeksi diri dulu ya, endapkan perasaannya, perbaiki bab sholat ya. Kalau ibadah kan banyak, ada puasa, tapi saya sholat 5 waktu dulu diperbaiki. Saya pun masih dalam proses belajar teman-teman. Tapi karena banyak sekali dalam 2-3 bulan ini yang curhat ke saya merasa malam ini tuh penuh dan ingin menyampaikan unek-unek ke teman-teman. Coba diperbaiki dulu bab ibadahnya ya, dan selalu meminta pertolongan Allah. Libatkan semua kegiatan kita, aktivitas kita karena Allah ya. Karena Allah yang bisa membantu kita. Kadangkala kita itu sering berharap ya, berharap kepada diri sendiri dengan kemampuan kita mungkin bisa mendatangkan banyak rezeki, bisa mendatangkan uang, mendapatkan uang, atau berharap kepada keluarga ataupun teman. Nah, disitulah titik kekecewaan sesungguhnya. Nah, makanya saran saya sekali lagi, silakan teman-teman praktekkan ya, minta maaf. Yang pertama kepada orang tua, kepada istri kalau yang menikah atau suami, kepada keluarga terdekat ya, kepada orang-orang yang dulu mungkin pernah berselisih, segera minta maaf, perbaiki silaturahminya ya. Yang kedua, perbaiki bab sholat ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah habluminanasnya, sesama manusianya sudah mulai terjalin lagi silaturahminya, kemudian habluminallahnya dengan Allah ibadahnya sudah mulai terjaga, pintu-pintu itu akan mulai terbuka teman-teman. Mungkin itu dulu, saya tidak bisa banyak menyampaikan, ini saja yang ingin saya sampaikan, coba diamalkan dulu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya, sama-sama kita minta ridha Allah, minta pertolongan Allah supaya Allah bantu kita ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya Dede Arisa Putra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.